sampai sini dulu bentar. Goa mencari rumah villager yang ada kasurnya dan berniat tinggal untuk sementara waktu. Setelahnya, Bill langsung mengusir villager yang sedang tidur itu. Akan tetapi, saat sedang tidur, tiba-tiba tulisan di Minecraft-nya berubah menjadi 1/2 player sleeping. Dan saat Bill bangun, ada villager menyeramkan yang berteriak dan ia tiba-tiba mati tanpa alasan yang kuatnya. Bill keluar dan tiba-tiba muncul banyak evoker fangs dan saat dilihat dari dekat, Bill kaget. Ternyata itu adalah villager menyeramkan yang sedang digantung. Deket lagi. Jantungnya lagi, Cak. Yang ketiga, Dinner Bond. Dinner Bond. Suatu hari ada 2 orang player bernama Dan dan Hogan sedang mabar Minecraft dan menemukan ada kejadian kalau anjing milik Hogan terbunuh oleh zombie. Padahal anjingnya Hogan sedang diam, tapi zombinya malah nyerang duluan. Hogan pun membunuh zombie itu. Tapi yang anehnya lagi, zombie itu malah ngedrop name tag. Karena Hogan sedih telah kehilangan anjingnya, jadi dia pergi mining untuk menghibur diri. Karena Dan bingung name tag-nya entah mau diapakan, jadi ia menaruhnya di chest. Beberapa saat kemudian, Hogan mempunyai ide kalau ada sesuatu yang ingin dia coba. Semacam bug menggandakan item. Dan di situ Hogan bilang kalau bug hanya bisa berfungsi di server. Dan juga harus menurunkan RAM komputernya ke 2 GB agar bugnya berhasil. Besoknya, Hogan mengcrafting diamond pickaxe supaya bisa mengambil obsidian. Singkat cerita, Hogan telah mendapatkan obsidiannya untuk menempatkan portalnya di goa. Setelah itu, mereka meletakkan 2 item di chest, yaitu diamond dan name tag. Kemudian mereka masuk ke portal, lalu mendisconnect servernya. Setelah mereka masuk lagi ke server, ternyata item yang mereka masukkan ke chest telah menjadi berlipat ganda. Ternyata glitch-nya berhasil. Namun saat malam hari mereka pulang ke rumah, Dan dan Hogan menyadari kalau name tag yang sudah Dan keluarkan dari chest, kini name tag-nya menjadi 3. Padahal seharusnya glitch-nya hanya berfungsi kalau chest-nya berada di dekat nether portal. Karena hal itu, mereka sepakat untuk merahasiakan bug-nya dari orang-orang. Besoknya, Hogan pergi mencari sapi, sedangkan Dan mengeksplor sekitaran rumahnya. Singkat cerita, Hogan telah mendapatkan 1 sapi dan memasukkannya ke kandang. Setelah itu, Hogan mengambil name tag di rumah dan ingin memberi nama sapinya. Tapi karena Dan tidak mau diam, jadi secara tidak sengaja, Hogan malah memakaikan name tag-nya ke Dan. Setelah Hogan menyuruh Dan untuk menekan F5 di keyboardnya, Dan terkejut, kini skinnya terbalik karena dirinya diberi name tag Dinner Bond. Di situ mereka merasa aneh. Seharusnya name tag tidak bisa dipakai ke sesama player. Iya dah. Di situ Dan juga memberi nama Dinner Bond ke Hogan dan skin Hogan pun jadi ikutan kebalik. Beberapa saat kemudian, Dan dan Hogan baru menyadari kalau mereka menulis nama Dinner Bond dengan salah. Seharusnya ditulis dengan huruf D besar, tapi anehnya masih warp. Hogan mencoba untuk mencari informasi itu di internet, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Saat malam tiba, tiba-tiba Oh my god. Dan kaget kalau dirinya dan Hogan ada di luar rumah, dengan skin terbalik juga. Dan mencoba menjelaskannya ke Hogan, tapi Hogan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Dan. Saat mereka masuk ke rumah, tiba-tiba banyak skin Dan dan Hogan yang bermunculan. Setelah itu, Dan dan Hogan pun merasakan sakit kepala yang sangat sakit, sehingga mereka harus dilarikan ke rumah sakit untuk pengobatan medis. Monica memang ada rumah sakit? Enggak, di nyata. Real life. Yang keempat, villager watching. Seorang player Minecraft bernama Ren sedang berjalan-jalan menggunakan bot, namun di awal dia melihat ada seorang villager yang nampaknya nyasar dari village. Kemudian ia mencari-cari villager itu, tapi tidak berhasil menemukannya. Ren berpikir mungkin villager itu sudah kembali ke rumahnya. Setelah itu Ren pun juga kembali ke rumah dan lanjut membuat farmnya. Ketika Ren mengecek rumahnya,
dia menyadari kalau pintu rumahnya terbuka. Tapi Ren berpikir mungkin dia lupa menutupnya saat ia pergi dari rumah. Beberapa saat kemudian, Ren merasa seperti ada yang mengintainya. Tapi dia tidak peduli dan memutuskan untuk memasang torch di sekitaran rumahnya supaya terang. Ketika Ren pergi ke tempat mining, mengambil beberapa cobblestone, dan kembali lagi ke rumah, ternyata pintu rumahnya Ren terbuka dan anjingnya juga pindah posisi. Padahal sebelumnya anjingnya sudah disuruh duduk. Karena hal itu, Ren memasukkan anjingnya ke rumah supaya tidak kabur kemana-mana. Di saat Ren baru aja selesai mengambil kol, sekilas dia melihat ada villager lagi yang seperti sedang mengintainya. Di sore hari, Ren melihat pintu rumahnya terbuka tutup sendiri. Tapi setelah jarak Ren hanya 20 blok dari rumahnya, pintu itu tiba-tiba tertutup. Di situ dia masih positive thinking dan berpikiran mungkin aja dia salah lihat. Saat Ren mencoba tidur, tiba-tiba ada villager yang mengintip dari jendela. Namun saat Ren bangun, villagernya telah menghilang. Ren di situ tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dari mana datangnya villager itu. Jadi Ren memutuskan untuk tidak tidur sampai pagi hari. Ketika Ren baru aja selesai pulang dari mengeksplor, pintu rumahnya terbuka lagi. Dan anjingnya juga tiba-tiba ada di belakang rumah. Tidak hanya itu, potato farm yang sudah ditanamnya juga menghilang. Apa itu? Dan saat Ren tidur, lagi-lagi ada villager itu. Ren pun keluar untuk mengeceknya lagi. Tapi tidak ada siapapun di situ. Ren mencoba tidur berkali-kali, namun hal itu terus-terusan terjadi. Untungnya dia tidak diserang oleh villager aneh itu. Keesokan harinya, Ren mencoba untuk mengawasi rumahnya dari atas bukit, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda dari villager yang datang. Saat malam ingin tiba, Ren memutuskan untuk menutup semua jendela rumahnya memakai cobblestone supaya villager aneh itu tidak lagi mengintipnya saat malam. Namun tetap saja, ketika Ren tidur, dia masih saja dihantui oleh villager tersebut. Dan anehnya, saat Ren mencari villagernya, dia tidak ada dimanapun. Ren selalu dihantui oleh villager itu ketika Ren sedang ingin tidur. Karena takut, Ren memindahkan kasurnya ke goa bersama dengan anjingnya. Tapi lagi-lagi, Ren selalu saja diintai oleh villager itu. Karena keadaan sudah mulai kacau, Ren memutuskan pindah jauh ke tempat yang menurutnya aman. Singkat cerita, Ren sudah ada di Snow Biome, tempat yang menurutnya paling aman. Di situ Ren membuat goa kecil untuk tempatnya tidur. Dan saat malam tiba, Ren mencoba untuk tidur lagi. Tapi ya, villager itu akan selalu mengintai dimanapun Ren tidur saat malam hari. Semenjak kejadian aneh itu, ia memutuskan untuk pindah ke game Roblox saja. Yap. The pandemic reminded us of how important diet is to health. Yang kelima, Claustro. Claustro. Ini adalah cerita dari seorang anak sekolah bernama Benny yang suka sekali dengan hal-hal sempit. Bahkan di Minecraft-nya, dia juga membuat hal-hal sempit. Seperti rumahnya yang sangat sempit, kandang sapinya yang sangat sempit, dan sebagainya. Di saat itu, ia berencana untuk mencari Desert Temple dan struktur-struktur lainnya untuk mendapatkan beberapa diamond. Karena dia sangat malas mencari diamond dengan cara mining. Namun saat berjelajah lumayan jauh, dia malah menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di situ ia seperti menemukan sebuah jungle temple yang sangat kecil dan sempit. Setelah menemukan jungle temple itu, ia mencoba bertanya ke teman-temannya dan juga grup komunitas Minecraft terkait jungle temple kecil yang ia temukan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal itu. Karena tidak ada yang tahu, jadi Benny memutuskan untuk melanjutkan Minecraft-nya sembari melihat-lihat jungle temple itu secara mendetail.
Dan ternyata di jungle temple itu ada sebuah chest. Namun sayangnya, isi chestnya sangat mengecewakan. Karena dia tidak puas, dia mencoba mencari struktur lain untuk ia looting. Dan nampaknya, ia berhasil menemukan sebuah village. Namun sayangnya, isi chestnya sangat mengecewakan. 4 dong, kok Karena dia 43? tidak puas, dia mencoba mencari dikarenakan ia harus Sebentar. mengetahui hal itu. Karena tidak ada yang tahu, jadi Benny memutuskan untuk melanjutkan Minecraft-nya sembari tidak puas dan kembali ke dia mencoba mencari struktur lain untuk ia ada sebuah chest. 2. 6 dong. Namun sayangnya, isi chestnya sangat mengecewakan. 63 langsung. Karena dia tidak puas, dia mencoba Bentar. mengetahui hal itu. Karena di item dia Karena banyak. tidak ada yang tahu, jadi Yang Benny itu. memutuskan untuk melanjutkan Minecraft-nya sembari melihat-lihat jungle temple itu secara mendetail. Dan ternyata di jungle temple itu ada sebuah chest. Namun sayangnya, isi chestnya sangat mengecewakan. 57 wit ada Karena dia kan? tidak puas dan kembali Dia ke rumahnya. tadinya. Karena Benny saat itu bermain Minecraft pada pagi hari, jadi dia terpaksa harus menyudahi permainannya dikarenakan ia harus berangkat sekolah. Oke. Saat di sekolah, ia pun menceritakan penemuan jungle temple-nya ke teman-temannya. Dan teman-temannya menjadi penasaran dan ingin main ke rumah Benny untuk melihat hal itu. Sepulang sekolah, Benny pun mengajak teman-temannya untuk menyaksikannya bermain Minecraft survival-nya. Namun saat spawn, anehnya Benny dan teman-temannya dikejutkan dengan tempat spawn-nya yang berada di kurungan Iron Golem. Benny pun keluar dari kurungan itu dan mencoba mengecek outpost di dekat situ. Di dalamnya sungguh terasa aneh, karena tidak ada satupun villager. Dan saat Benny sampai ke lantai teratas, di sana ia melihat ada sebuah chest dan sebuah outpost kecil. Benny dan teman-temannya pun terkejut saat menemukan struktur kecil itu. Ia pun mengambil isi chest itu dan bergegas mencari rumahnya. Tapi saat ia keluar dari outpost, ia nggak sengaja melihat seekor domba yang mati karena sweet berries. Sungguh konyol, kata Benny. Setelah kejadian-kejadian yang menimpanya, Benny berpikiran bahwa sepertinya di world-nya ada banyak sekali struktur-struktur kecil. Jadi ia memutuskan mencari struktur kecil yang lainnya. Dan benar saja, lagi-lagi Benny dan teman-temannya dibuat terkejut dengan penemuan struktur kecil. Kali ini adalah Desert Temple kecil. Tidak hanya Desert Temple, ia juga menemukan Ocean Monument kecil dengan beacon di atasnya dan juga Nether Fortress kecil. Setelah menemukan struktur kecil di Nether, Benny pun memutuskan untuk kembali ke Overworld. Namun saat ia kembali, bukannya kembali ke portalnya, ia malah berada di dalam labirin obsidian dalam air dengan seluruh itemnya yang menghilang. Dengan bantuan teman-temannya, untungnya Benny bisa keluar dari labirin itu dengan selamat. Tapi ternyata di bawahnya hanya ada Void. Namun sesaat sebelum ia mati karena Void, lagi-lagi ia diteleport ke sebuah kurungan Bedrock Prison yang kecil. Sepertinya di situ, ia harus memecahkan teka-teki Bedrock Prison sebelum lava di situ berhasil membakarnya. Ia hanya mendapatkan 8 wooden tools, 3 stick, 4 iron tools, 4 iron armor, dan coal di dalam furnace. Karena dia memiliki teman yang sangat pintar, jadi dia bisa menyelesaikan teka-teki itu dengan mudah. Yaitu menumpuk chest, furnace, dan crafting table, dan yang terakhir, meleburkan item-item ironnya menjadi biji iron. Dan setelah itu, membuat lantern untuk sampai ke tingkat teratas dari Bedrock Prison itu. Sesaat setelah Benny menyelesaikan tantangan itu, muncul entity bernama Claustreus yang mengechat. Selamat, kamu telah berhasil melewati semua tes. Saya akan keluar sekarang. Dan dengan ini, setiap kali kamu membuat bangunan yang sempit, pasti kamu akan mengingatku. Dan setelah itu, entity itu pun keluar dari world-nya Benny. Yang keenam, Greek Stalker. Cerita ini bermula dari seseorang bernama Yoda yang baru saja menginstal game Minecraft
dan baru pertama kali bermain Minecraft. Gue bareng sama temanku. Setelah seminggu bermain Minecraft, Yoda mulai paham dengan berbagai mekanisme yang ada di Minecraft. Suatu malam di Minecraft, Yoda sedang berada di rumahnya, melihat sekitaran, berwaspada kalau ada creeper yang Bagus mendekat. tuh rumahnya. Dirasa kondisi aman, Yoda pergi tidur. Iya, no. Di pagi hari, Di Yoda dalamnya. memutuskan untuk mining mencari beberapa iron. Namun ketika selesai mining, ada suara orang sedang berjalan. Tapi Yoda tidak sadar karena memang pada saat itu Yoda main Minecraft tidak menggunakan headset ataupun speaker, yang membuatnya tidak sadar bahwa kini ia sedang diikuti oleh makhluk misterius. Setelah Yoda sampai di rumah, ia membakar iron-iron yang telah ia dapatkan sampai malam hari. Namun saat itu, tiba-tiba muncul chat dari bahasa asing, yang artinya, kenapa skinmu sangat-sangat jelek? Dan di sampingnya langsung muncul sebuah kaca yang berubah menjadi cermin. Di saat itu, Yoda langsung bergegas menghancurkan kaca-kaca itu. Masa Yoda jelek? langsung turun ke bawah, Ayam. membuat pedang, dan berencana untuk mencari orang yang Jelek mengecatnya skinnya itu. yang bagus lah. Namun ketika Yoda pergi ke atas untuk mengambil beberapa makanan, tiba-tiba saja sekarang lantai 2-nya sudah dipenuhi oleh banyak cermin. Di situ Yoda melihat sekarang skinnya telah berubah menjadi menyeramkan dan bahkan matanya sampai mengeluarkan darah. Di saat itu, Yoda juga melihat sosok entity yang sangat menyeramkan karena benar-benar takut dan panik Minecraft. Merasa sepertinya entity tadi sudah tidak ada di rumahnya, Yoda pun kembali ke rumahnya dan tidur untuk membuat dunianya menjadi pagi. Untungnya saat Yoda mengecek lantai atasnya, semuanya telah kembali seperti semula. Namun hal itu cuma sementara. Sesaat setelah ia menaruh itemnya di chest, muncul banyak petir di wall-nya, dan bersamaan dengan itu, muncul cermin-cermin itu lagi. Dan juga muncul entity putih menyeramkan yang sebelumnya bersama dengan zombie-zombie sebagai pengawalnya. Yoda pun sangat-sangat panik dan turun untuk menghindar dari entity itu. Namun saat turun, Yoda lagi-lagi dibuat takut dengan banyaknya cermin yang memenuhi rumahnya. Yoda sekarang tidak bisa menahan rasa takutnya lagi dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya dan tidak akan pernah kembali lagi. Yoda pun berlari ke goa untuk bersembunyi, berlari dan berlari. Kirim paket dapat diskon Nah. 20%. Makanya Iklannya bisa. pakai Lion Parcel. Lion Parcel. Yoda pun berlari ke goa untuk bersembunyi, Aduh. berlari dan Aduh. berlari untuk menjauh dari entity itu. Kaget aku. Kaget aku. Yang ketujuh, Ender Dream. Aduh. Ada sebuah rumor Aduh, di mana kaget aku. terdapat seorang anak kecil bernama Tony yang terlalu banyak melihat video Dream di YouTube. Lalu ia juga terlalu banyak membunuh Enderman yang mengakibatkan komputernya kena virus hingga munculnya Ender Dream. Udah. Di awal, terlihat kalau Tony bersama dengan temannya yaitu Joe sedang mengeksplor biome forest dan menemukan biome plains. Di biome plains itu, mereka berencana Nggak bisa untuk mencet membuat tai. sebuah rumah. Namun di sana, nampak ada pohon yang berbeda. Pohon itu hanya tumbuh sendiri di sekitar situ. Di situ mereka mengira kalau itu adalah pohon angker. Jadi mereka tidak menebangnya, lalu memberi sign pohon Udah guys, kita kita nanti selamanya. lanjut. Di malam hari, Tony pergi memburu zombie Bye.